Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini kita kembali ke Paksa Gaming. Saya minta maaf pertama-tama karena video ini agak terlambat, tapi ya sudahlah ya. Hari ini korban kita adalah Infinix Hot 20S. Tapi sebelum itu saya tentu saja akan kasih tahu spesifikasinya dulu. Infinix Hot 20S ini pakai chipset MediaTek Helio G96, octa-core 2,05 GHz dengan GPU Mali G57MC2. RAM-nya 8GB, ROM-nya 128GB, ada slot microSD dan tentu aja baterainya juga gede 5000 mAh. Dan yang menarik di sini kita dapat layar dengan refresh rate 120Hz. Oke, ini cukup menarik. Langsung aja kita cobain ke beberapa aplikasi benchmark seperti AnTuTu, Geekbench, dan 3D Mark. Untuk pengetesan dengan AnTuTu, skornya lumayan gede, 347 ribuan, sedangkan untuk Geekbench, skor single core 490 dan multicore 1611. Untuk 3D Mark-nya sendiri dengan pengetesan wildlife, angka yang dihasilkan 1157, sedangkan wildlife stress test, angka terendah 1144 dan yang tertinggi 1151. Tidak terlalu banyak bedanya. Oke, nggak perlu banyak basa-basi, langsung aja kita cobain gamingnya. Seperti biasa, yang pertama adalah Mobile Legends, tentu aja langsung dari pengaturan terendahnya dulu. Seperti misalnya refresh rate low dan grafis smooth. Tingkat kecerahan juga bisa kalian lihat di screenshotan yang saya taruh. Baterai yang digunakan selama main sejam adalah sekitar 13%. Dalam sejam ini saya mainnya 3 match, yang masing-masing matchnya habisin baterai sekitar 3-5%. Sekali lagi ini tergantung ya. Suhu HP pada awal main adalah 33 derajat dan berada di antara 38-39 derajat selama main. Gamenya berjalan sangat smooth dan tanpa ada frame drop. Nah, langsung aja kita lanjut ke pengaturan tertinggi seperti refresh rate ultra dan grafis high. Jadi ini adalah pengaturan tertinggi yang bisa didapatkan HP ini ya. Dan untuk tingkat kecerahan seperti yang saya tampilkan di screenshot, baterai yang digunakan selama main sejam adalah sekitar 19%, peningkatan yang lumayan tinggi dibandingkan dengan pengaturan terendahnya. Di sini saya mainnya 3 match juga, yang masing-masing match pakai baterai sekitar 6%. Suhu pada awal permainan adalah 34 derajat dan yang akan berada di antara 41 dan 44 derajat selama main juga. Di sini sekali lagi ada peningkatan juga di bagian suhu. Jadi lumayan juga ya perbedaan kalau main di pengaturan tertinggi dan pengaturan rendah untuk Mobile Legends ini. Gamenya sendiri sih berjalan dengan smooth banget tanpa ada frame drop yang saya rasakan. Nah, langsung aja kita loncat ke PUBG Mobile. Tentu aja pengaturan terendah dulu atau frame rate low dan grafis smooth. Untuk brightness yang saya gunakan bisa teman-teman lihat sendiri di screenshot yang saya taruh. Baterai yang terpakai selama main sejam adalah sekitar 16%. Dalam sejam ini saya mainnya 3 match. Tentu aja ini masih tergantung sama match kalian. Penggunaan saya sendiri tiap matchnya pakai baterai antara 4-7%. Suhu HP pada awal permainan 36 derajat dan akan berada di antara 38-39 derajat selama permainan. Ini stabil di sini. PUBG dengan pengaturan terendah bisa berjalan dengan lancar jaya, tidak ada frame drop yang saya rasakan. Untuk pengaturan tertingginya sendiri yaitu frame rate high dan grafis HD. Untuk tingkat kecerahan yang saya gunakan kurang lebih seperti ini. Baterai yang digunakan selama main sejam adalah sekitar 16%. Dalam sejam saya mainnya 3 match. Jadi di sini saya ngabisin baterai antara 3-8%. Tergantung banget dengan lama match. Suhu HP pada awal permainan 32 derajat dan berada di antara 40-43 derajat selama main. Sekali lagi di sini udah terlihat banget peningkatan suhu saat kita pindah dari yang paling rendah sampai ke paling tinggi. Gamenya sendiri sih berjalan dengan sangat lancar, tidak ada frame drop juga ataupun nge-lag saya rasakan saat bermain. Nah, terakhir Genshin Impact. Apakah HP ini kuat? Ini jadi pertanyaan di setiap Paksa Gaming, tapi langsung aja kita coba. Tentu aja dari pengaturan terendah, resolusi render rendah, grafis rendah, semuanya rendah. Tingkat kecerahan yang saya gunakan juga seperti yang saya sertakan di screenshot. Baterai yang digunakan selama sejam sekitar 20%. Gede banget. Jadi ya kalian cuma bisa main beberapa lama aja dari 100%. Suhu HP pada awal permainan 33 derajat dan akan berada di antara 40-42 derajat saat main. Ini lumayan sih. Genshin yang pengaturan terendah bisa berjalan dengan cukup lancar. Walaupun di pengaturan terendah ya nggak ada frame drop loh. Keren juga ya. HP 2 jutaan udah bisa main Genshin Impact walaupun di pengaturan terendah itu udah win sih menurut saya. Tapi gimana dengan pengaturan tertingginya? Apakah masih kuat? Nah, langsung kita coba pengaturan tertinggi, resolusi render tinggi, grafis tinggi, bayangan tinggi, efek visual tinggi. Ya, beginilah. Tingkat kecerahan juga seperti screenshot yang saya sertakan. Baterai yang digunakan di pengaturan ini selama main sejam sekitar 27%. Jadi ingat kalau kalian mainnya di pengaturan tertinggi ya udah baterainya tuh
digrogotin. Peningkatannya lumayan gede. Suhu HP pada awal permainan adalah 39 derajat. Di sini aja udah lumayan panas, dan kalau main lama jadinya 45 sampai 46 derajat dan stabil di situ. Memang jadi sangat hangat. Di pengaturan tertinggi ini gamenya berjalan dengan ya kurang lancar, kurang smooth, banyak frame drop, ya begitulah. Ini saya rasa sih bisa dimaklumin ya, karena memang mau gimana lagi. Intinya seperti itu. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Untuk handphone dengan harga 2 jutaan ini, menurut saya cukup memuaskan lah. Apa yang dikasih dan apa yang kita dapat, menurut saya udah cukup fair dari Infinix. Dan menurut saya HP ini oke juga untuk kalian yang mungkin mainannya Mobile Legends ataupun PUBG, dan sekali-sekali mungkin mau coba main Genshin Impact atau mungkin game-game yang lainnya ya. HP ini cukup mumpuni walaupun harganya juga tidak terlalu mahal. Dan beberapa fitur seperti layar 120Hz itu juga cukup menarik ya. Biarkan data yang berbicara saja, gitu kan ya. Oke, mungkin sekian dulu aja video kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, karena itu bakal ngebantu saya banget. Kalau gitu saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.